Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas lanjutan ya. Ini bab penilaian harian untuk hidrolisis garam ya. Kimia kelas 11, semester 2. Saya lanjutkan ke soal nomor 11, insya Allah sampai dengan soal nomor 20. Kita simak bersama-sama ya. Sebanyak 100 ml basa lemah ada LOH 100 ml 0,1 m. Memiliki pH 11 plus log 4. Jika ke dalam larutan tersebut ditambah dengan asam iodida 100 ml 0,1 m, pH campuran yang terbentuk. Oke guys ya, OH sama H nanti akan menjadi H2O. L plus dan I min nanti akan menghasilkan garam Li. Nah, kita lihat akan mencari mol masing-masing terlebih dahulu ya guys. Mula-mula ya, mol mula-mula, reaksi dan sisa. Nah, ya, M dikalikan V makanya adalah 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Inilah ciri-ciri reaksi hidrolisis garam. Baik asam maupun basanya dua-duanya habis ya. Maka ini habis, ini juga habis. Maka bersisa hanya garam ya, 10 milimol. Nah, oke. LOH tadi kan basa lemah ya, maka nanti reaksi ini menghasilkan garam yang terhidrolisis parsial bersifat asam karena gabungan basa lemah dengan asam kuat. Oke, karena bersifat asam, maka nanti rumusnya H plus sama dengan akar KW dibagi KB dikali M kation. KW-nya saya masukkan 10 pangkat min 14, KB-nya mana mbak? Nah, ini dibantu adanya pH. pH awal ya, pH LOH. Saya akan tuliskan di sini. Ternyata pH-nya itu adalah 11 plus log 4. Maka nanti POH-nya adalah 14 dikurangi 11 plus log 4. 14 kurangi 11 itu 3 ya. Maka 3 min log 4. OH min itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Inilah nilai OH minnya. Nah, setelah ketemu OH min, apakah KB-nya ketemu? Bisa banget ya. Setelah OH minnya ketemu, nanti boleh pakai rumus OH min sama dengan akar KB dikali dengan M. 4 kali 10 pangkat min 3, KB-nya tidak tahu, konsentrasi LOH-nya adalah 10 pangkat min 1. Gitu ya. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 1. Inilah nilai KB-nya. KB-nya itu adalah 16 kali 10 pangkat min 5, atau bisa saya tuliskan di sini 16 aja langsung ya. Nggak usah pakai 1,6 ya. 16 kali 10 pangkat min 5 aja. Ya, nanti saya akan rubah kalau M plusnya ketemu, biar komanya bagus bagaimana. Sementara saya tuliskan 16 kali 10 pangkat min 5, itu KB-nya. Saya akan mencari M plusnya ya Dik ya. Dari mana Mbak? Dari garam ini. Li berion menjadi Li plus dan I min. Ternyata konsentrasinya itu adalah rumusnya mol bagi volume ya. Mol, volumenya jangan lupa, volume total. 100 tambah 100, maka volumenya 200. Nah, maka konsentrasinya adalah 0,05 m. Kita akan mencari M plus. M plus itu adalah M kation. Inilah M plus. Begitu. Ini koefisiennya 1 ya ternyata ya. Maka 1 per 1 dikali M garam. Maka nilai M plus itu sama saja M garamnya. 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, saya masukkan ya. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan ada 5 ya di sini ya. Maka ini 16 saya ganti deh, begitu.
Saya ganti 1,6 kali 10 pangkat, ini pangkatnya berubah ya, pangkat min 4. Nah, itu. Saya akan coret ya. 5 dibagi 1,6 itu adalah 3,125. Nah, ini min 14, ini min 4, maka sini min 10. Min 10 dikalikan min 2 itu adalah min 12. Ya. Nah, ini berarti 1,8 kali 10 pangkat min 6. Inilah nilai H plusnya. Maka nanti nilai pH-nya itu adalah 6 min log 1,8. Oke ya. Jawabannya itu adalah D. Saya lanjutkan ke soal nomor 12. Sebanyak 13,35 gram MCl3, 13,35 gram dilarutkan dalam 1 liter air. pH larutan yang terbentuk adalah 5. Oh, ternyata pH-nya 5 ya. Harga pH larutan basa lemah MOH3 saya tulis di sini ya. MOH3 0,4 M. Ternyata pH-nya adalah 11 plus log 2. Atom relatifnya M, ya, yang ditanya adalah AR-nya M. Oke, ini sifatnya apa, Dek? Ini adalah garam bersifat asam. Kok bisa, Mbak? Karena pH-nya di bawah 7. Maka ini garam bersifat asam. Karena garam bersifat asam, maka nanti rumusnya H plus sama dengan akar KW per KB dikali M plus. H plusnya berapa? Sudah ada. Kita bisa cari dari pH ya. KW-nya berapa? Ini adalah tetapan 10 pangkat min 14. KB-nya mana, Mbak? KB-nya bisa diperoleh dari MOH3 ini. Nah, nanti KB-nya ketemu deh. Kita dari pH ya. Dia adalah sebuah basa lemah. Maka nanti kita mencari POH terlebih dahulu. 14 dikurangi 11 plus log 2. 14 kurangi 11 itu 3. Min log 2, maka nanti OH-nya adalah 2 ya, kali 10 pangkat min 3. Ini OH-nya. OH- sama dengan akar KB dikali dengan M, karena dia basa lemah. 2 kali 10 pangkat min 3, KB-nya tidak tahu, konsentrasinya 0,4. Ya, kedua-dua saya kuadratkan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Itulah nilai KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan ke perhitungan ini. 1 kali 10 pangkat min 5. Begitu ya. Lalu nanti M plus-nya biarkan dulu aja. Nanti M plus-nya ketemu. Oke ya. Kedua-dua saya kuadratkan, maka ini menjadi 10 pangkat min 10 dikali dengan 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 14. Oh, salah. Kok min 114? Min 14 ya. Sama dengan M plus. Maka M plus sama dengan, ini kan min 15 dibagi min 14, itu 10 pangkat min 1M. Paham ya, Dik ya? Ya, saya kembalikan lagi ke garamnya adalah MCl3. Terion jadi apa, Mbak? M plus dan 3Cl min. Diketahui M plusnya adalah 0,1 M. Maka nanti M garamnya ketemu 1/1 dikali 0,1. Maka M garamnya juga sama 0,1. Lalu kita memakai rumus M sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Konsentrasinya 0,1. Gramnya berapa? Oh, gramnya ada, maaf. 13,35 ya. MR-nya tidak tahu. Dikalikan 1000 dibagi volumenya 1 liter. Maka sama saja 1000 mili. Oke guys, MR-nya ketemu 133,5. 13,35 dibagi 0,1 ya.
Jawabannya itu adalah poin A. Saya lanjutkan ke soal nomor 13. Besarnya OH- dalam 1 liter larutan yang mengandung 5,35 gram amonium klorida apabila nilai Kb-nya 10 pangkat min 5. Ditanya OH- ya. Ya wis ya. Kita cek aja dari sini. NH4Cl terion jadi NH4+ dan Cl-. NH4+ adalah sisa basa lemah, Cl- adalah sisa asam kuat. Maka garam ini terhidrolisis sebagian bersifat asam. Ya, karena asam maka nanti rumusnya H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M+. Oke ya, yuk. Apa nih yang diketahui? Oh, Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5. M+-nya berapa, Mbak? Nah, ini kan ada sebuah garam NH4Cl ini. Rumusnya M, kita bisa peroleh gram mr 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. NH4Cl-nya tuh 5,35 gram. MR-nya berapa, Mbak? Dihitung ya, Dik ya. NH4Cl dihitung yuk. Ini sudah ada nih. N-nya, Cl-nya, O-nya, H-nya. Ya, sudah ada semua airnya. Ntar, saya hitung dulu ya, Dik ya. 14 ditambah 4 tuh udah 18 ya. 18 ditambah 35,5. MR-nya itu 53,5. Maaf. 53,5. Dikalikan 1000, volumenya jadikan mili. Ya, maka ketemulah konsentrasinya 0,1 M. Nah, berarti M+-nya berapa, Mbak? Ini M+-nya nih yang kita cari, ini M+. Jadi kalau H+ itu pakainya M+, ya. Ternyata koefisiennya kan masing-masing 1 ya. Ini 1, ini juga 1. Maka 1/1 dikali konsentrasi garamnya. Maka tetap 10 pangkat min 1 M. Iya, ya lanjut aja ya. Ini hilang, sini min 4, hilang, sini min 10, maka 10 pangkat min 5 M. Ini H+-nya. Berarti pH-nya berapa, Mbak? pH-nya, oh salah, maaf loh, kok pH? Sorry deh. Yang ditanya apa tuh? OH-. Ya, kita tahu bahwa H+ dikalikan OH- itu adalah Kw. H+-nya 10 pangkat min 5, begitu ya. OH-nya tidak tahu, Kw itu kan 10 pangkat min 14. Maka OH- 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 9. Dadu, jawabannya D ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 14. Ada NaOH 4 gram ditambahkan ke dalam asam asetat 500 ml 0,2 M jika Ka-nya ada perubahan pH yang terjadi. Oke, perubahan pH yang terjadi itu maksudnya pH awal ya. Kalau pH awal itu artinya pH sebelum ditambah asam asetat, berarti pH awalnya NaOH. NaOH itu basa kuat, maka rumusnya OH- sama dengan B kalikan M. B itu valensi basa, berapa OH-nya? Ada 1, maka B-nya 1. M apa rumusnya? Kayak tadi ya, M itu rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. NaOH-nya itu adalah 4 gram. Ya, dibagi, oh gramnya udah nggak ikut aja, gram. MR-nya NaOH, Na itu 23, 23 tambah 17, itu 40 ya. Saya masukkan 40 dikali dengan 1000. Nah, volumenya berapa, Mbak? Oh, ternyata NaOH dimasukkan ke 500 ml. Maka saya masukkan sini 500 ml. Ya, 1000 bagi 500 itu 2, maka ini 0,1 kalikan 2. Konsentrasinya ketemu nih, 0,2. Kita masukkan ya, 2 kali 10 pangkat min 1.
2 kali 10 pangkat min 1. Hati-hati kalau OH min nggak bisa langsung ke pH, maka ke POH dulu, 1 min log 2. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi POH, jadinya 13 plus log 2. Ya, oke. Karena bahasanya nggak ada, berarti coba akan saya cek pH awal ya. pH awal, tetapi untuk si asam asetat, CH3COOH, sebelum ditambah dengan NaOH. Maka dia adalah asam lemah, rumusnya akar Ka dikali dengan M. Ya, Ka-nya itu di soal 2 kali 10 pangkat min 5, M-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1. Kita akar, maka jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, maka nanti pH-nya itu adalah 3 min log 2. Oh, berarti pH awal di sini tuh yang dimaksud adalah pH awalnya asam asetat. Gitu ya, bukan pH awalnya NaOH. Karena kalau NaOH itu harusnya 13 plus log 2. Tidak ada di sini pH awal yang 13 plus log 2. Oke, it's okay ya. Kita udah tahu berarti pH awalnya punya asam asetat. Sekarang saya akan mencari pH akhirnya. Yuk, NaOH dan asam asetat menjadi CH3COONa plus H2O. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, kayak gini. Ini berarti 500 dikalikan 0,2 itu 100 milimol ya. Atau 0,1 mol. Saya buat menjadi mol. 0,1 mol ya. Kenapa saya buat menjadi mol? Karena ini nanti rumusnya kan gram dibagi mr. Ini juga mengikuti ya satuannya mol. Kalau sini mol ya sini mol gitu. Kan dua-duanya habis ya. Dua-duanya adalah pembatas. Hanya bersisa molnya si garam 0,1 mol. Nah, yuk kita masuk ke dalam garam yang bersifat apa Mbak? Basa kuat, asam lemah. Maka garam bersifat basa. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan M-. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya asam asetat ya. 2 kali 10 pangkat min 5, M-nya mana Mbak? Kita cari M nih. Rumusnya M garam itu adalah mol dibagi volume total. Nah ini volumenya kan cuma ada 500 ml ya. Maka saya buat liter ya, karena atasnya mol, bawahnya wajib liter. Kalau atasnya milimol nggak apa-apa, bawahnya mililiter ya. 0,1 dibagi dengan 0,5 ya. Saya buat liter kan jadi 0,5. Maka 0,2 inilah konsentrasi garamnya. Saya masukkan di sini, oh ya, M-. Ini kan terion menjadi CH3COO- sama Na+. Berarti M-nya ada 1. Yaudah ya, maka M-nya ada 1, maka tetap 2 kali 10 pangkat min 1. Masukkan aja, karena M-nya 1, koefisiennya hilang, sini sisa min 4, hilang, sini sisa min 10. Maka 1 kali 10 pangkat min 5. Sehingga POH-nya adalah 5, maka pH-nya adalah 9. Atau 9 plus log 1. Jawabannya itu adalah poin D. Lumayan ya, dari tadi perhitungannya lumayan panjang. Nomor berapa nih? 15. Garam yang dihasilkan dari reaksi antara NH4OH 100 ml 0,2 M dengan H2SO4 100 ml 0,1 M. Nah, nanti jadi apa Mbak? OH sama H itu jadi H2O. NH4 plus sama SO4 2-, maka menjadi NH42SO4. Kita setarakan ya, NH4-nya ada 2, masukkan sini 2. Nah, terus masukkan sini 2. Ya oke, insya Allah sudah setara. Saya buat mula-mula reaksi sisa. Nah, 100 kalikan 0,1 itu 10 milimol, 100 dikalikan 0,2 itu 20 milimol. Nah, ini walaupun 20 lebih besar angkanya, tapi dua-duanya habis deh. Caranya mencari mol pembatas kan kayak gini. 20 bagi 2 itu berapa? 10. 10 bagi 1 dibagi koefisiennya, itu adalah 10.
Nah, setelah dibagi masing-masing koefisiennya tuh sama, maka dua-duanya mol pembatas. Nah, kalau nggak percaya nih, kayak gini. Ya, nggak bisa dong, Mbak. Ini yang habis. Oke deh. Karena ini 20 lebih banyak ya. 10 berkurang berapa biar habis? Kan berkurang 10. Nah, ini berkurang berapa, Mbak? Kan kita bermain koefisien terhadap mol pembatas. 2/1 dikali 10. Kan jadi 20. Nah, sama-sama habis kan? Oke, yang untuk NH42SO4 kan 1. Kan 1 nih. Koefisiennya 1. 1/1 kalikan 10. Sama, ini 10. Ya. Jadi ketemulah mol garamnya itu adalah 10 milimol. Oke, saya lanjut. Kita akan mencari garam bersifat apa dulu nih? NH4OH dan asam sulfat. Dia adalah gabungan basa lemah dengan asam kuat, maka garam bersifat asam. Ya, garam bersifat asam rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali M+, ya. Maka nanti akar 10 pangkat min 14, KB-nya di soal ada nggak? Ada ini ya, 10 pangkat min 5. Terus kita akan mencari M+, ya, dari sini. Dari garamnya. NH4, 2SO4, konsentrasinya adalah mol dibagi volume total. Selalu kayak gitu, jangan lupa. Maka konsentrasinya 0,05 M. Apakah masukkan di sini 0,05 M langsung? Belum tentu, karena kita mencari M+. Kalau H+, maka M+. M plusnya mana, Mbak? Kayak gini, guys. NH42SO4 tuh terikat menjadi 2NH4+ dan SO4 2-. Lah, inilah yang disebut dengan M+. Oh, ternyata koefisiennya 2, maka 2/1 dikali 0,05, begitu. Nah, ketemulah 0,1 M. Jadi konsentrasi M +-nya adalah 0,1 M. Saya masukkan di sini. Min 1 hilang, sini min 4 ya. Min 4 hilang, sini min 10, maka 10 pangkat min 5. Karena OH min, maka bisa langsung ke pH. pH-nya 5. Yuk kita cari yang pH-nya 5, boleh di sini. Kalau di sini berarti menghasilkan merah, antara merah dengan kuning ya. Maka warnanya jingga. Kalau kita pakai yang methyl orange, maka ke sini ya. 5 kan melebihi dari 4,4. Maka nanti warnanya kuning. Kalau kita pakai BTB, 5 itu di sini ya, kurang dari 6, maka nanti warnanya kuning. Kalau berapa tuh, phenolphthalein ini terlalu jauh ya, karena PP itu indikator basa ya, pH-nya di atas 7 semua tuh. Kalau alizarin juga ya, ini adalah indikator basa, maka tidak terpakai. Yuk, mana yuk? Ini ya jingga sih sebenarnya, ini jingga yang lebih tepat tuh. Karena 5 itu di antara 44 sampai 6,2. Berarti di sini maksudnya menggunakan metil merah menghasilkan warna jingga. Jingga itu orange ya. Oke, yuk 16. Suatu garam LCl mempunyai derajat hidrolisis 0,01% atau 10 pangkat min 2. Persentase itu artinya dibagi 100 ya. Apabila KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5, berapakah pH LCl? Begitu ya, Dek ya. Oke. Alfa itu rumusnya adalah akar KH dibagi dengan M. Sedangkan kita tahu bahwa KH itu adalah KW per KB ya di sini. Maka 10 pangkat min 14 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 5. 1 dibagi 5 itu 0,2, min 14 min 5, maka 10 pangkat min 9. Atau 2 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini nilai KH-nya. Saya masukkan di sini ya, 10 pangkat min 4, KH. KH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 10. Nanti M-nya ketemu deh. M, ini kan jadi kedua ruas saya kuadratkan ya. Maka 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat min 8. Pangkat min 4-nya sudah saya kuadratkan.
2 kali 10 pangkat min 2. Karena ini bersifat asam, maka H plus sama dengan akar KW per KB dikali M plus. Ya. KW-nya 10 pangkat min 14. KB-nya, KH-nya tadi udah ya. Saya udah ngitung ya. Ini KH-nya nih, Dek. Ini KH-nya ini, Dek. Ini. Ya, saya masukkan aja langsung. 2 kali 10 pangkat min 10, M-nya ketemu ya. Ini hasil M-nya sudah kita hitung tadi. Nah, ini 2 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti akar 4 kali 10 pangkat min 12. 2 kali 10 pangkat min 6. Maka nanti pH-nya adalah 6 min log 2. Jawabannya adalah C. Oke ya guys. 17. Garam amonium sulfat. Amonium sulfat itu adalah NH42SO4. MR-nya itu 132. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 mili. Apabila pH yang terbentuk itu adalah 5, KB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5, berapakah sih masanya NH42SO4? Kita harus tahu dulu ya, NH42SO4 terion menjadi 2NH4+, ditambah dengan SO4 2-. Nah, makanya adalah sisa basa lemah, ini adalah sisa asam kuat. Maka garam ini bersifat asam. Karena bersifat asam, maka nanti H+, rumusnya adalah akar KW per KB dikali M+. Mana M plusnya, Mbak? Ini M plusnya. Ya, koefisiennya berbeda nih, ada 2 nih. Maka nanti mencari M plus itu adalah 2 per 1 dikali M garam. Begitu ya. Oke, saya akan mencari M garamnya terlebih dahulu. Apa rumusnya? M sama dengan, ini M garamnya belum tahu ya. I'm sorry. Yuk kita cari dulu yuk. Mencari M plus dulu ya dari sini. pH-nya 5, maka nanti H plusnya 10 pangkat min 5. KW-nya itu 10 pangkat min 14, KB-nya itu adalah ini 2 kali 10 pangkat min 5. Lah ini maksudnya M plusnya ketemu deh. Ya, kedua ruas saya kuadratkan, maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, maka M plusnya 2 kali 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 14, 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, itu adalah M plusnya. Nah, maka nanti saya masukkan di sini aja ya, ini saya hapus ya. Nah, ini dihapus, sorry. Nah, M plusnya saya masukkan 2 kali 10 pangkat min 1M. Berarti nanti M garamnya berapa, Mbak? Maka nanti M garam sama dengan ini, justru kita diperoleh dari M plusnya. Kita mencari M garam ya, ini koefisiennya 1. Maka 1 per 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. M garamnya adalah 1 per 2 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Ini stoikiometri ya, untuk yang koefisien sebagai perbandingan mencari mol atau konsentrasi atau volume. Ini flashback kembali ke stoikiometri. Nah, inilah M garamnya. M garamnya ketemu, nanti masanya ketemu pakai rumus ini, Dek. Begitu kan? Yuk. 0,1 sama dengan masanya garam tidak tahu, MR-nya garam itu 132, volumenya adalah 250 ya. 1000 dibagi 250 itu 4, maka nanti gram sama dengan 0,1 kalikan 132 ya, 13,2 dibagi dengan 4. Jawabannya 3,3. Begitu. Apa, Dek? Ya, jawabannya adalah B. Paham ya? Nomor 18. Sebanyak 25 mili NH4OH
25 mili ya. pH-nya itu adalah 10 plus log 6 dititrasi dengan HCl 25 mili juga. pH larutan yang terbentuk adalah gitu ya. Ini terion menjadi NH4Cl dan H2O. Oke, pada saat titik ekuivalen itu artinya mol ekuivalennya sama ya, mol H plus mol OH-nya sama. Ini HCl-nya itu berapa sih, DO 0,02 M. Artinya mol NH4OH-nya juga sama, mol OH-nya. Maka ini 0,02 M juga. Maka nanti ini membentuk mula-mula reaksi sisa berapa nih? 25 kalikan 2, 50 ya. 0,5 ya, Dik ya. Ini juga 0,5 milimol. Maka ini dua-duanya adalah pembatas. Ya, ini berarti plus 0,5 milimol. Oke. Membentuk garam yang bersifat apa? Basa lemah, asam kuat, maka sifatnya asam. Ya, NH4Cl terion menjadi NH4+ dan Cl-. Konsentrasi NH4Cl itu adalah mol dibagi dengan volume total ya, 25 tambah 25 itu adalah 50 milimol, 0,5 dibagi 50 itu adalah 0,01 ya, 1 kali 10 pangkat min 2. Saya akan cari di sini H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali M plus 10 pangkat min 14. Kb-nya mana Mbak? Kb-nya kita cari dulu ya. Saya taruh di sini. Dari pH ini, pH basa lemah ya. Rumusnya POH, maka nanti 14 dikurangi pH, maka 4 min log 6. Maka nanti OH-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Nanti OH- itu rumusnya adalah akar Kb kalikan M. Oke, 6 kali 10 pangkat min 4. Saya kuadratkan, maka nanti ruas kanan akarnya hilang ya. Kb dikalikan M. M-nya itu 0,02. 2 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti nilai Kb adalah 6 kuadrat itu 36 ya. Kali 10 pangkat min 8 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 36 bagi 2, 18 ya. 18 kali 10 pangkat min 6. Begitu. Atau 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya. Saya masukkan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nanti konsentrasi M plusnya berapa? Ini M plusnya. Ya, M plusnya berarti 1 per 1 dikali 10 pangkat min 2. M plusnya 10 pangkat min 2. Saya masukkan di sini. Ya. Ini hilang. Sini. Min 3 hilang. Sini. Min 11. Ya. 1 dibagi 1,8. Saya hitung dulu ya. 1 dibagi 1,8 itu adalah 0,5. 0,55. Saya masukkan di sini. 0,55 kali 10 pangkat min 11. Gitu ya. Atau 5,5 kali 10 pangkat min 12. Ya, akar 55 di soal itu adalah 2,3 ya. Maka 2,3 kali 10 pangkat min 6. Oh, tidak cukup ini. Maka nanti pH-nya ke sana ya, Dik ya. Maaf ya, pH-nya itu adalah 6 min log 2,3. Oke, 6 min log 2,3 itu adalah poin B. Nomor 19, asam hipoklorit HClO merupakan asam lemah dengan Ka-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Konsentrasi OH- yang dibuat dengan melarutkan natrium hipoklorit NaHClO 1,12 gram, MR-nya 74,5, volumenya adalah 500 mili. Ditanya konsentrasi OH- ya. Berapa konsentrasi OH- gitu. Nah, kita cek dulu ya. Ini terion menjadi Na+ dan
HClO-. Ini adalah basa kuat, ini asam lemah, maka ini garam bersifat basa. Oke, OH- itu rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali dengan emin. Kw-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 8, M-nya berapa? Saya hitung dulu M garamnya ya. Rumusnya M garam itu adalah gram dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 dibagi dengan 500. Ya, ini adalah 2. 1,12 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 74,5. Ya, itu nilainya 0,03. Ini adalah M garamnya. Kita lihat M-nya koefisiennya 1 ya, maka M sama dengan M garamnya 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kan hilang ya, Dik ya. Ini hilang, ini min 6 hilang, sini min 8. 10 pangkat min 8 itu adalah 10 pangkat min 4 jika di akar. Inilah konsentrasi OH-nya. Saya lanjut ke soal nomor 20. Ya, ini soal terakhir ya untuk pilihan ganda. Lumayan ini ya, Dik ya. Perhitungannya sangat kompleks ini ya. Senyawa garam berikut yang mengalami reaksi hidrolisis seperti persamaan tersebut. Kita lihat, mereka menghasilkan H+. Reaksi ini menghasilkan H+, maka garam tersebut bersifat asam. Gitu aja ya. Karena bersifat asam, maka garamnya harus gabungan dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, Na itu basa kuat, Cl itu asam kuat, maka no, ini garam netral. Ca itu adalah basa kuat, CO3 adalah asam lemah, maka ini sifatnya basa. Ba itu adalah basa kuat, SO4 itu adalah asam kuat, maka ini netral. NH4OH itu adalah basa lemah, Cl itu adalah asam kuat. Nah, ini yang bersifat asam ya. Kalau untuk E ini terhidrolisis total. Karena bergabung dari basa lemah dengan asam lemah. Wow, luar biasa ya perhitungannya ya. Semoga kalian semuanya paham dan kita semuanya bisa memahami tentang teori hidrolisis garam dan perhitungannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.